Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayustiani Fiatus Samha dengan NIM D500-2082. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh NaOH terhadap kinerja adsorpsi minyak dari komposit berbahan dasar serat kapuk, dengan dosen pembimbing Ibu Anissa Urrohman, SSC MSc PhD. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang, state of the art, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang, yang pertama terdapat banyaknya kasus tumpahan minyak di perairan laut menyebabkan banyak efek negatif. Tumpahan minyak ada yang besar dan ada yang kecil. Yang kecil berupa kegiatan eksplorasi, penyulingan minyak, dan produksi minyak menyebabkan pencemaran air. Kemudian yang besar terdapat ledakan sumur minyak, lalu ada bencana kapal pengangkut minyak yang menyebabkan efek akut dan dampak panjang kepada kerusakan ekosistem laut. Lalu yang kedua, tumpahan minyak dapat diatasi dengan menggunakan metode biologi berupa bioremediasi dan metode kimia dengan menggunakan dispersan. Akan tetapi pada metode kimia ini, minyak dispersan yang malah meracuni laut dan menyebabkan banyak limbah. Kemudian ada metode fisika yang dapat digunakan dengan boom, skimmer, dan pembakaran in situ, dan adsorben. Di sini saya menggunakan adsorben untuk mengatasi tumpahan minyak dengan menggunakan komposit berbahan dasar serat, kapuk, dan serat sabut kelapa. Serat kapuk dan serat sabut kelapa memiliki sifat hidrofobik yang baik dengan daya serap adsorpsi yang baik pula. Kemudian digunakan pretreatment NaOH untuk membuat permukaan serat menjadi kasar dan meningkatkan mechanical interlocking pada komposit. Kemudian ini merupakan penelitian terdahulu mengenai adsorben berbahan dasar serat kapuk pada kinerja adsorpsi hidrokarbon minyak bumi. Dapat dilihat dengan bahan utama serat kapuk memiliki daya adsorpsi pada minyak yang baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan komposit berbahan dasar kapuk dan serat sabut kelapa dengan binder, kanji, dan PVA. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbandingan jumlah material dasar dan binder terhadap kinerja adsorpsi dari komposit yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perbandingan jumlah material dasar dan binder terhadap mechanical properties dari komposit yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan komposit berbahan dasar kapuk dan serat sabut kelapa dengan binder, kanji, dan PVA. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh perbandingan jumlah material dasar dan binder terhadap kinerja adsorpsi dari komposit yang dihasilkan. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh perbandingan jumlah material dasar dan binder terhadap mechanical properties dari komposit yang dihasilkan. Lalu untuk hipotesis penelitian H1 yakni adanya pengaruh pretreatment NaOH pada serat terhadap kinerja adsorpsi minyak dari komposit, dan H0 berupa tidak adanya pengaruh pretreatment NaOH pada serat terhadap kinerja adsorpsi minyak dari komposit. Selanjutnya ada metodologi. Pada metodologi berisi mengenai rancangan penelitian, tahap penelitian, cara kerja, risk assessment, metode analisis data, dan jadwal penelitian. Pada rancangan penelitian, penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap, yaitu hanya dengan satu jenis perlakuan dengan menggunakan NaOH 6% dengan 4 kali pengulangan pada uji kinerja adsorpsi. Variabel bebasnya
berupa waktu absorpsi pada waktu 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 30 menit. Lalu variabel terikatnya yakni kapasitas absorpsi dan variabel kontrol berupa konsentrasi NaOH dan perbandingan komposisi binder. Selanjutnya ada tahap penelitian. Penelitian dimulai dengan pretreatment serat, kemudian pencampuran bahan, lalu pembentukan komposit, kemudian analisis dengan SEM, lalu uji kinerja absorpsi, dan pengambilan data. Lalu selesai. Untuk cara kerjanya, yang pertama serat direndam dengan NaOH 6%, lalu dinetralisis menggunakan HCl 2% dan dikeringkan. Serat yang sudah kering akan dicampur dengan binder dengan perbandingan 1:10, 1:4, 1:2, 3:4, dan 1:1. Lalu campuran serat dan binder akan dibentuk menggunakan compression molding. Compression molding sendiri merupakan alat pengepresan dengan disertai panas. Lalu campuran akan didiamkan di pres selama 24 jam. Selanjutnya, untuk mengetahui struktur morfologi serat dapat digunakan analisis menggunakan alat scanning electron microscope atau SEM dengan menggunakan tekanan 15 kV. Uji kinerja absorpsi minyak pada komposit dengan cara meletakkan komposit pada saringan, lalu direndam pada variasi waktu 1, 5, 10, 15, dan 30 menit, lalu ditiriskan sebentar, lalu dihitung kapasitas penyerapannya. Selanjutnya ada risk assessment. Risk assessment bahan pada NaOH memiliki bahaya korosif terhadap logam, iritan, dan toksik. Resikonya berupa kulit terbakar parah dan kerusakan pada mata, lalu batuk, napas tersenggal. Untuk pencegahannya dapat dengan memakai sarung tangan, pelindung pakaian, pelindung mata, dan pelindung wajah. Untuk HCl-nya memiliki bahaya iritan dan risiko berupa gangguan kulit, gangguan mata berat. Lalu untuk pencegahan memakai sarung tangan, pelindung mata, dan jangan menghirup uap-uap aerosol. Selanjutnya ada metode analisis data. Kapasitas penyerapan minyak ditentukan dengan menimbang sampel sebelum dan sesudah penyerapan dan dihitung menggunakan rumus Q sama dengan MT min MI per MI. Dengan Q adalah kapasitas penyerapan dan MT adalah berat komposit basah, sedangkan MI adalah berat awal komposit kering. Untuk hasil perhitungan kapasitas absorpsi kemudian dianalisis menggunakan one way ANOVA untuk mengetahui efek variabel bebas. Jika F0 lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti adanya pengaruh terhadap perlakuan yang diberikan. Berikut merupakan jadwal penelitian pada penelitian yang akan dilakukan. Untuk persiapan alat bahan dan pre-treatment akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan pertama. Lalu pencampuran bahan dan pembentukan komposit akan dilaksanakan pada minggu kedua hingga minggu kedua bulan kedua, dan pengambilan data akan dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama hingga minggu ketiga, dan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.